Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Jeffrey Nur Setiawan, Mia Cornelia, Muti Ahnadia, Noventia Hendriana, dan Pramestika Nur Asmi Ramadhani. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai nutrisi pada ketombe. Outline. Yang pertama definisi ketombe, yang kedua patofisiologi, ketiga etiologi, keempat tipe ketombe, kelima gejala, keenam penyebab, ketujuh pencegahan, kedelapan algoritma, 9 cara mengatasi, 10 nutrisi, selanjutnya studi kasus. Definisi. Ketombe atau juga disebut sindap dan kelemumur dengan nama ilmiah Pityriasis capitis adalah pengelupasan kulit mati berlebihan di kulit kepala akibat peradangan di kulit karena adanya gangguan kelenjar minyak. Sel-sel kulit yang mati dan terkelupas merupakan kejadian alami yang normal bila pengelupasan itu jumlahnya sedikit. Patofisiologi. Infiltrasi Malassezia sp pada stratum corneum epidermis. Inisiasi dan perkembangan proses inflamasi. Timbul gejala eritema, gatal, panas terbakar. Kerusakan, proliferasi, diferensiasi pada epidermis. Kerusakan barier epidermis secara fungsional dan struktural. Slide ini ada etiologi. Secara luas, pityriasis capitis dan dermatitis seboroik memiliki beberapa hubungan dengan kehadiran jamur lipofilik pada kulit dari genus Malassezia yang diketahui sebagai Pityrosporum. Faktor utama penyebab ketombe ada yang pertama kelenjar sebasea, yang kedua peranan Malassezia sp, yang ketiga ada kerentanan individual menurut Arya Rizky tahun 2018. Di samping ini ada gambar model di mana Malassezia lipase medikasi berhidrolisis pada kulit kepala dalam etiologi ketombe dan seborrheic dermatitis. Tipe ketombe yang pertama ada ketombe kering atau Pityriasis capitis simplex dapat dilihat dengan tanda yaitu adanya sisik-sisik yang berwarna putih hingga kuning dan kehitam-hitaman, mengkilap, serta kering pada kulit kepala. Akibat dari ketombe kering ini adalah sangat gatal, rambut rontok karena terganggu pertumbuhannya. Yang kedua ada ketombe basah. Ketombe basah atau Pityriasis steatoides, tanda-tanda dari ketombe basah ini adalah berupa sisik-sisik berwarna seperti juga ketombe kering, tetapi bukan kering melainkan basah. Ciri-ciri yang lain sama seperti ketombe kering dan akibat yang ditimbulkannya, tapi kadang-kadang ketombe basah ini agak berbau dibandingkan ketombe kering. Di samping itu lebih susah dalam penataan rambut karena kondisi rambut terlalu basah. Selanjutnya ada gejala. Gejala dari ketombe, datangnya ketombe itu ada 4. Yang pertama yaitu gatal, yang kedua kulit kering, yang ketiga kemerahan, dan yang keempat berbentuk adanya serpihan. Selanjutnya ada penyebab terjadinya ketombe, diantaranya itu ada kulit terlalu kering, kulit terlalu berminyak, terlalu sering atau jarangnya keramas, stres, penggunaan kosmetik rambut yang berlebihan atau bisa jadi karena tidak cocok. Selanjutnya ada konsumsi makanan berlemak secara berlebihan, Malassezia atau jamur yang dapat menyebabkan seborrheic dermatitis, yaitu radang pada kulit. Ada juga dikarenakan psoriasis atau akumulasi sel kulit mati yang membeku, sisik perak yang tebal, cradle cap atau seborrheic dermatitis pada kulit kepala bayi, dan yang terakhir mungkin ada dermatitis radang kulit
akibat sensitivitas terhadap produk perawatan rambut tertentu. Selanjutnya ada algoritma terapi untuk pasien dewasa dengan DS pada skalap dan area berambut. Tentukan keparahan DS skalap dan daerah rambut dibagi menjadi dua, ringan dan sedang berat. Ringan itu sendiri sampo anti jamur atau sampo Alaf-P atau sampo selenium sulfida atau zinc pyrithione atau tar. Sedangkan yang sedang berat kombinasi sampo anti jamur atau Alaf-P dengan kortikosteroid topikal potensi lemah sampai sedang kelas 1 sampai 2 hingga 4 minggu. Pada bagian ringan sendiri dibagi menjadi dua, perbaikan dan tidak ada perbaikan. Perbaikan secara bertahap, hentikan terapi sampai remisi. Tidak ada perbaikan, tambahkan kortikosteroid topikal potensi lemah sampai sedang, kelas 1 sampai 2 hingga 4 minggu. Sedangkan yang sedang sampai berat, perbaikan dan tidak ada perbaikan. Perbaikan secara bertahap, hentikan terapi sampai remisi. Tidak ada perbaikan, lanjutan sampo Alaf-P atau anti jamur dan tambahkan sampo kortikosteroid potensi kuat sampai sangat kuat kelas 3 sampai 4 2 kali seminggu selama 2 minggu. Tidak ada perbaikan, tambah jamur sistemik. Algoritma terapi untuk pasien dewasa dengan DS pada non-skalap. Tentukan keparahan DS non-skalap dibagi menjadi dua, ringan dan sedang berat. Pada yang ringan, anti jamur topikal atau Alaf-P topikal dibagi menjadi dua, perbaikan, lanjutan terapi sampai remisi. Sedangkan tidak ada perbaikan, kombinasi kedua terapi di atas. Perbaikan tidak ada perbaikan. Tambahkan kortikosteroid topikal potensi lemah selama 2 minggu kepada salah satu dari terapi topikal di atas. Lalu ada perbaikan, lanjutan terapi dengan kortikosteroid topikal sampai 2 minggu lagi. Tidak ada perbaikan, ganti dengan TCL. Sedangkan untuk yang sedang sampai berat, kombinasi kortikosteroid potensi sedang selama 1 sampai 2 minggu dengan Alaf-P topikal atau anti jamur topikal. Perbaikan, lanjutan terapi sampai 2 minggu lagi. Tidak ada perbaikan, tambahkan anti jamur sistemik. Tidak ada perbaikan, ganti dengan TCL. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi. Cara mengatasi itu sendiri, bersihkan kulit kepala dengan sampo yang lembut untuk menurunkan kadar minyak pada kulit kepala. Hindari meminjamkan sisir pada orang lain dan begitu pula sebaliknya. Jaga barang-barang pribadi agar senantiasa dalam keadaan bersih seperti sisir, handuk, dan sarung bantal. Jaga agar kulit kepala dan rambut tetap bersih, cucilah rambut secara teratur dan lakukan pemijatan pada kulit kepala. Kurangi makan makanan yang berminyak dan berlemak, serta memperbanyak makanan yang mengandung zinc atau seng. Di sini ada ilustrasi wanita yang berketombe dengan ciri-ciri kemerahan pada kulit kepala, ketombe yang bersisik dan rasa gatal. Adanya rasa gatal akibat ketombe sering mengganggu aktivitas dan membuat penderitanya menggaruk pada area yang gatal tersebut. Ketika ketombe tersebut digaruk, maka dapat menimbulkan luka dan bahkan menyebabkan koreng pada
area tersebut. Zat berkhasiat atau obat ketombe. 1. Sampo mengandung selenium sulfit atau zinc piriton. Bekerja dengan memperlambat kematian sel kulit dan dapat mengurangi jamur malassezia. Sampo jenis ini dapat melunturkan rambut yang diwarnai, jadi pastikan untuk menggunakannya sesuai petunjuk dan bilas dengan baik setelah keramas. Aturan pakai: gunakan 5-10 ml, dipijat dan dibiarkan selama 2-3 menit, kemudian dibilas. Ulangi pemakaian sekali lagi. Digunakan 2-3 kali seminggu dan kemudian dilanjutkan 1 kali seminggu. Yang kedua, ada sampo yang mengandung mundidon atau povidone iodon 4%. Merupakan antiseptik germisida yang berspektrum luas dan efektif terhadap bakteri, jamur, protozoa, dan ragi. Cara pakai: untuk ketombe berlebih, gunakan 2 kali seminggu sampai ketombe hilang. Untuk mencegah ketombe, gunakan 1 kali seminggu secara rutin. Peringatan: hentikan pengobatan jika timbul iritasi lokal, hanya untuk pemakaian luar. Yang ketiga, ada sampo mengandung sulfur. Sulfur mempunyai efek germisida, fungisida, parasitisida, dan juga efek keratolitik. Cara pakai: basahi rambut, oleskan sampo secukupnya, gosok-gosokkan hingga berbusa, pijat kulit kepala selama 1-2 menit, kemudian bilaslah dengan air sampai bersih. Yang keempat, resorcinol. Resorcinol memiliki efek antibakteri, anti jamur, anti iritan lokal, dan keratolitik. Bentuk sediaan: salep dengan kadar resorcinol 1-2%, lotion atau cairan. Cara pakai: dioleskan pada kulit rambut. Yang selanjutnya ada kasus seorang ibu T berumur 37 tahun bekerja sebagai seorang banker yang sangat sibuk sehingga sangat jarang keramas karena kesibukannya itu mengeluhkan gatal-gatal pada kulit kepala, ketombe berlebihan, dan mengalami pengelupasan kulit yang sudah terjadi 3 hari lalu. Pada awalnya rambut sangat berminyak dan hanya gatal biasa sehingga tidak mengobatinya atau menggunakan sampo anti ketombe. Ibu T menjelaskan tidak mempunyai alergi apapun dan belum pernah menggunakan obat apapun sebelumnya. Analisis kasus: pasien mengeluhkan tidak nyaman bagian kepala, gatal-gatal, ketombe berlebih, kulit mengelupas dan berminyak. Riwayat alergi tidak ada, riwayat penyakit tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada. Assessment: ketombe disebabkan jamur, gatal disebabkan jamur, kulit mengelupas disebabkan jamur. Kulit kepala memproduksi minyak yang penting untuk menjaga kelembapan. Apabila tidak dibersihkan, minyak akan menumpuk dan membuat rambut menjadi lepek, gatal, dan bau. Jarang mencuci rambut atau keramas membuat minyak dan sel kulit mati pada rambut akan menumpuk. Kondisi ini memicu jamur semakin aktif untuk memakannya, sehingga serpihan ketombe semakin bertambah banyak atau everyday health. Recommendation: pemberian sampo anti ketombe yang mengandung selenium sulfit dan zinc pyrotion, yaitu Selsun Yellow Double Impact. Kandungannya ada selenium sulfate, dapat mengurangi gatal, kulit mengelupas, iritasi, kemerahan pada kulit. Zinc pyrotion dapat bekerja sinergis untuk menghilangkan ketombe dan gatal-gatal. Yang kedua, cara penggunaannya: basahi rambut hingga kulit kepala dengan air bersih, berikan sampo pada rambut hingga kulit kepala, tunggu 2-3 menit lalu bilas. Gunakan 2 kali seminggu secara teratur untuk hasil maksimal. Yang ketiga, kontraindikasi yaitu inflamasi, efek samping yaitu perubahan warna rambut. Perhatian: jika timbul reaksi alergi, maka hentikan penggunaan dan periksa ke dokter. Terapi non-farmakologi: keramas secara teratur 2-3 kali seminggu. Hentikan pemakaian produk penata rambut yang tidak cocok. Makan makanan sehat yang mengandung
zinc, vitamin B, dan asam lemak esensial. Jaga agar kulit kepala dan rambut tetap bersih. Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.